semuanya, perkenalkan nama saya Princess Tiara Ferani Melu. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Ambon, jurusan Administrasi Niaga, program studi Administrasi Bisnis Terapan. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang pengaruh volatilitas penjualan, volatilitas arus kas koperasi, dan hutang terhadap persistensi laba. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan hasil dari alam untuk produk pertanian. Di sektor pertanian menghasilkan seperti palawija, sawit, padi, kedelai, kacang tanah, dan lain sebagainya. Berinvestasi di perusahaan, sektor pertanian akan memiliki risiko yang cukup besar karena dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan negara rawan bencana. Terdapat dua iklim yang berbeda, yaitu iklim panas dan iklim hujan, sehingga akan berpengaruh dengan hasil panen. Jika hasil panen memiliki kualitas buruk, maka mempengaruhi kelangkaan bahan baku yang akan dijual oleh perusahaan. Pada tabel 1.1 diketahui bahwa 4 perusahaan sektor pertanian periode 2016 sampai 2018 mengalami fluktuasi laba dan mencerminkan indikasi ketidakpersistenan pada laba perusahaan. Landasan teori sinyal. Informasi merupakan unsur penting yang dibutuhkan oleh pihak investor untuk mengetahui kondisi perusahaan. Teori yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian adalah teori sinyal. Ross pada tahun 1977 menyatakan ada dua bentuk informasi yang akan diberikan oleh pihak perusahaan, yaitu informasi yang memiliki sinyal baik dan sinyal buruk. Informasi diberikan untuk melihat kondisi perusahaan di masa depan, memiliki prospek baik atau buruk. Persistensi laba digunakan untuk mengetahui laba yang dimiliki suatu perusahaan merupakan laba yang persisten. Menurut Penman pada tahun 2001, Dewi dan Putri pada 2015 menyatakan bahwa laba yang persisten adalah laba yang setiap periodenya tidak memiliki perubahan yang signifikan atau labanya stabil, sehingga dapat membantu pihak yang membutuhkan informasi perusahaan dalam mengambil keputusan. Laba yang stabil dapat memberikan informasi sinyal baik, sedangkan laba yang tidak stabil dapat memberikan informasi sinyal buruk. Resistensi laba dapat dipengaruhi oleh volatilitas penjualan. Menurut Deco dan Dicev Indra, volatilitas penjualan merupakan nilai penjualan yang mengalami perubahan, baik meningkat ataupun menurun. Berdasarkan teori sinyal, variabel volatilitas penjualan dapat memberikan informasi kepada pihak internal atau eksternal perusahaan. Informasi yang diberikan berupa naik atau turunnya nilai penjualan setiap periode. Informasi dapat membantu pihak investor dalam mengambil keputusan karena hasil dari penjualan perusahaan akan mempengaruhi jumlah laba yang diperoleh. Sehingga persistensi laba yang tinggi akan menunjukkan volatilitas penjualan yang rendah, maka informasi memiliki sinyal baik. Sedangkan persistensi laba yang rendah akan menunjukkan volatilitas penjualan yang tinggi, maka informasi memiliki sinyal buruk. Aktivitas penjualan pada perusahaan akan mempengaruhi arus kas operasi perusahaan. Menurut Deco dan Dicev, bahwa volatilitas arus kas operasi merupakan nilai arus kas yang mengalami perubahan, baik meningkat ataupun menurun. Sehingga berdasarkan teori sinyal variabel, volatilitas arus kas operasi dapat memberikan sinyal baik ataupun buruk. Pengaruh volatilitas penjualan terhadap resistensi laba berdasarkan teori sinyal Ross pada tahun 1977. Variabel volatilitas penjualan dapat memberikan informasi kepada pihak investor mengenai
banyaknya penjualan dalam satu periode. Jika informasi volatilitas penjualan pada perusahaan terjadi perubahan yang sangat signifikan setiap periodenya, maka hal ini dapat diindikasi bahwa terjadi kesalahan estimasi pada nilai penjualan dan tidak menunjukkan nilai penjualan yang sebenarnya, sehingga persistensi laba akan turun. Penjualan dapat dijadikan sebagai sumber utama memperoleh laba suatu perusahaan. Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari banyaknya penjualan dan permintaan pada produk yang dipasarkan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menemukan hasil dari penelitian volatilitas penjualan terhadap resistensi laba. Sulastri pada tahun 2014 menyatakan tidak terjadi kolerasi yang signifikan antara volatilitas penjualan dengan resistensi laba. Indra pada tahun 2014 menyatakan bahwa tidak terdapat kolerasi yang signifikan antara volatilitas penjualan dengan resistensi laba. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis, yaitu H1, volatilitas penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap resistensi laba. Pengaruh volatilitas arus kas operasi terhadap resistensi laba berdasarkan teori sinyal Ross pada tahun 1977 bahwa variabel volatilitas arus kas operasi memberikan sinyal berupa kondisi arus kas operasi setiap periode, karena keluar atau masuknya kas akan mempengaruhi laba perusahaan. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam waktu yang singkat pada nilai arus kas operasi perusahaan, maka dapat diindikasi bahwa terjadi kesalahan dalam pencatatan. Informasi yang diberikan sinyal buruk karena arus kas operasi tidak menunjukkan keadaan sebenarnya, maka hal ini akan mempengaruhi resistensi laba perusahaan. Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 menyebutkan bahwa arus kas merupakan kegiatan yang berupa keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan. Kegiatan keluar dan masuknya kas suatu perusahaan dapat menghasilkan laba. Resistensi laba suatu perusahaan dapat dilihat melalui nilai arus kas operasi setiap periodenya. Tetapi nilai yang dibutuhkan ialah nilai yang stabil dan tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan, sehingga akan mudah untuk memprediksi laba di masa depan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menemukan hasil yang berbeda pada volatilitas arus kas operasi terhadap resistensi laba. Lutfi pada tahun 2016 menjelaskan bahwa tidak terjadi korelasi yang signifikan antara volatilitas arus kas operasi dengan resistensi laba. Sulastri pada tahun 2014 menjelaskan bahwa tidak terdapat kolerasi yang signifikan antara volatilitas arus kas operasi dengan resistensi laba. Berdasarkan hasil penelitian yang di atas, maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis, yaitu H2, volatilitas arus kas operasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap resistensi laba. Pengaruh hutang terhadap resistensi laba berdasarkan teori sinyal Ross. Perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi, maka resistensi laba yang dimiliki akan meningkat, sehingga akan memberikan informasi yang baik. Tingginya hutang suatu perusahaan juga dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. Hutang juga dijadikan sebagai sumber dana suatu perusahaan yang diperoleh oleh pihak kreditor untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Dari hutang tersebut, perusahaan berusaha untuk mengembangkan usahanya serta memperoleh laba yang diinginkan. Hutang dapat mempengaruhi resistensi laba perusahaan. Hutang menuntut perusahaan untuk membayar bunga sesuai dengan tempo yang telah ditentukan. Perusahaan akan mengalami kegagalan jika tidak mampu melunasi hutang sampai jatuh tempo yang telah ditentukan, sehingga perusahaan akan meningkat resistensi labanya dengan tujuan agar dapat mempertahankan kinerjanya serta melunasi hutangnya.
Kinerja yang baik diharapkan oleh kreditur agar kepercayaan kepada perusahaan dalam meminjamkan dana. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menemukan hasil penelitian hutang terhadap resistensi laba. Putri dan Supatmi pada tahun 2016 menyatakan bahwa terdapat kolerasi yang signifikan antara hutang dengan resistensi laba. Darmansyah pada tahun 2016 menyatakan bahwa terdapat kolerasi yang signifikan antara hutang dengan resistensi laba. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis yaitu H3, hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap resistensi laba. Resistensi laba adalah laba yang tidak mengalami fluktuasi yang signifikan setiap periode sehingga mudah diprediksi di masa depan. Resistensi laba dihitung menggunakan rasio sama dengan penelitian, yaitu menggunakan aplikasi SPSS untuk melakukan persamaan laba setelah pajak tahun sebelumnya dengan laba setelah pajak tahun berjalan. Volatilitas penjualan adalah pergerakan naik atau turunnya jumlah penjualan pada satu periode ke periode lainnya. Rumus pada volatilitas penjualan mengacu pada penelitian terdahulu, yaitu Fanani pada tahun 2010 sebagai berikut. Volatilitas arus kas operasi adalah perubahan yang terjadi pada nilai arus kas operasi setiap periode. Volatilitas arus kas operasi berguna untuk melihat laba di masa depan. Untuk menghitung nilai volatilitas arus kas operasi, penulis menggunakan pengukuran menurut Fanani pada tahun 2010, mengacu pada Dechow dan Dichev pada tahun 2002 adalah mencari nilai standar deviasi arus kas operasi perusahaan per tahun, kemudian dibagi dengan total aset per tahunnya. Rumus volatilitas arus kas operasi yaitu sebagai berikut. Hutang merupakan dana untuk aktivitas operasional maupun investasi yang dipinjamkan pihak kreditor. Hutang yang digunakan adalah total hutang secara keseluruhan, yaitu hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Rumus mengacu pada penelitian Putri dan Supatmi pada tahun 2016 menyatakan bahwa menggunakan debt to total asset ratio, volatilitas penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap resistensi laba. Volatilitas arus kas operasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap resistensi laba. Hutang berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap resistensi laba. Pada penelitian ini dapat diajukan saran kepada pihak manajemen untuk mengawasi nilai penjualan perusahaan agar tidak terjadi perubahan secara signifikan dalam kurun waktu yang sangat singkat dan menghindari adanya kesalahan pencatatan atau manipulasi pada nilai penjualan perusahaan. Pihak manajemen diharapkan untuk mengendalikan penggunaan hutang agar kondisi keuangan perusahaan tetap stabil dan dapat membiayai kegiatan perusahaan, karena investor akan memiliki pandangan positif selaras dengan meningkatnya resistensi laba perusahaan tersebut, sehingga akan mendatangkan keuntungan bagi. Ya, sekian materi yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf, semoga dapat dimengerti. Terima kasih.